Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Nova Fresti dari kelas 7A. Saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Negeri Kurcaci dan Negeri Elf. Semua orang di negeri Kunocio terdiam. Ratu Valikli sedang menderita penyakit kertek, penyakit yang sedikit membahayakan. Tabib istana berkata, obatnya adalah bunga Vivilala, bunga paling langka yang sangat sulit ditemukan. Raja Morkins pun membuka sayembara. Siapa yang dapat mencari bunga Vivilala dan memberikannya kepada tabib istana untuk Ratu Valikli, maka akan diberikan imbalan yang besar. Banyak yang mendaftar untuk mencari bunga Vivilala, termasuk pelayan istana. Pelayan itu perempuan dan bernama Mila. Dia meminta izin kepada Raja Morkins untuk tidak bekerja seperti biasanya dalam beberapa hari untuk mencari obat penyakit Ratu Valikli. Raja Morkins mengizinkannya. Keesokan harinya, Mila pergi mencari bunga Vivilala. Ia membawa keranjang besar yang memuat untuk 10 bunga Vivilala. Ia berjalan jauh dan tidak berhenti. Setelah berjalan jauh, ia menemukan bunga Vivilala. Saat ia memetiknya, "Hei, bahaya!" teriak seseorang. Ternyata elf perempuan. "Ayo masuk ke penginapanku," kata elf itu dan menarik lengan Mila. Di penginapan elf itu, Mila ketakutan. "Mengapa kamu mau mencuri bunga Vivilala milikku?" tanya elf itu marah. Ratu Valikli sedang sakit. Baginda Raja Morkins mengadakan sayembara untuk mencari bunga Vivilala, obat penyakit itu. Saya mengikutinya, jawab Mila gugup dan ketakutan. "Maafkan saya, Tuan," ujar Mila. "Kamu boleh ke tempat kamu lagi, tapi ada syaratnya. Kamu harus membantuku membereskan penginapanku," perintah elf itu. "Nama Tuan siapa?" tanya Mila. "Grevilla," jawab Grevilla singkat. "Terima kasih, Tuan Grevilla," kata Mila lega. Karena Grevilla pemilik suatu penginapan, perlu beberapa hari untuk membereskan penginapan itu, karena banyak tamu yang datang. Pada suatu hari, ketika Mila sedang membersihkan penginapan Grevilla, ia menyanyikan lagu Nervo Kunocio Nervoku. Nervoku Kunocio, Nervoku Kunocio, kamanistamu kaki. Mila menyanyi sambil membayangkan negeri Kunocio. Kala funaka selikoku harka tata maka tata. Nervo Kunocio, Nervoku. Lanjut Mila. Mila mengulang-ulang lagu itu supaya rasa rindunya berkurang. Tanpa disadari, Grevilla sudah ikut menyanyi. Suaranya merdu. Mila kaget. "Tuan Grevilla tahu dari mana lagu ini?" tanya Mila. "Apakah rajamu bernama Kertosuno? Dan apakah ratumu bernama Kalyamika?" tanya Grevilla. Mila semakin kaget. "Ya, mereka diberi gelar Morkins dan Valikli, yang artinya baik dan dermawan," jawab Mila. "Tetapi Tuhan tahu dari mana?" tanyanya. "Rajamu dan ratumu ketika setelah menikah menuju negeri elf untuk mencari bunga Borta," jelas Grevilla. "Mereka dikejar oleh teman-temanku. Aku menyuruh mereka masuk ke dalam rumahku. Aku menyuruh mereka menginap di penginapanku
Sehari saja. Mereka mengajariku menyanyi Nervoku no Chiyo Nervoku. Sebagai balasannya, aku menyuruh mereka memetik bunga borta sebanyak-banyaknya. Jelas Grevilla lagi. Kamu pelayan muda? Tanya Grevilla. Ya, betul Tuan. Saya berumur 18 tahun. Jawab Mila. Kamu bekerja di mana? Tanya Grevilla lagi. Saya bekerja di Istana Kuno Chiyo, tempat Raja Morkins dan Ratu Valikli berada. Jawab Mila. Grevilla kaget. Kamu tidak bohong? Tanya Grevilla. Tidak, Tuan. Itu kenapa saya hampir memetik bunga Vivilala, Tuan. Jawab Mila. Tuan marah? Tanya Mila. Tidak. Jawab Grevilla. Tapi silahkan petik 10 bunga Vivilala. Ujar Grevilla. Terima kasih Tuan. Ujar Mila. Mila segera memetik 10 bunga Vivilala. Titip salamku kepada Raja Morkins dan Ratu Valikli dari Grevilla Ficatrata, kata Grevilla pada Mila seraya melambaikan tangan. Sesampainya di istana, Mila memberikan bunga Vivilala kepada tabib istana. Bunga ini sangat bagus. 1 bunga saja sudah cukup, kata tabib itu. Jadi, kalau ada penyakit kertek yang menyerang Ratu Valikli, kita bisa menyembuhkannya dengan 1 bunga Vivilala. Jelas tabib itu lagi. Setelah Ratu Valikli meminum ramuan bunga Vivilala, Ratu Valikli pun sehat kembali. Raja Morkins pun memberikan imbalan kepada Mila berupa sekantong emas. Mila pun dijadikan penasihat istana. Mila berterima kasih kepada Raja Morkins. Kini, ia tidak lagi menjadi pelayan istana. Mila tidak melupakan titipan salam untuk Raja Morkins dan Ratu Valikli. Ia menyampaikan salam Grevilla. Ya ampun, jadi bunga Vivilala itu dari kebunnya Grevilla Ficatrata? Tanya Ratu Valikli kaget setelah Mila menceritakan bagaimana dia mendapatkan bunga Vivilala. Ya, bunga Vivilala ini dari kebunnya Tuan Grevilla, jawab Mila. Wah, baik sekali dia, kata Raja Morkins. Kita harus berterima kasih padanya, kata Ratu Valikli. Keesokan paginya, Raja Morkins, Ratu Valikli, Mila, serta beberapa pengawal bersiap-siap untuk pergi menjumpai Grevilla. Mereka ingin berterima kasih terhadapnya. Sesampainya mereka di sana, Mila mengetuk pintu penginapan Grevilla. Tuan Grevilla, Tuan Grevilla, panggil Mila. Ya, sebentar, ujar Grevilla dari dalam. Grevilla segera membuka pintu. Dia terkejut saat melihat Ratu Valikli dan Raja Morkins berada di depannya. Grevilla memeluk Ratu Valikli dan Raja Morkins. Oh Valikli, Morkins, sudah lama kita tidak berjumpa, ujar Grevilla. Ya Grevilla, sahut Ratu Valikli. Setelah lama mengobrol, Ratu Valikli pamit pulang. Saat mereka ingin pulang, Grevilla memberi mereka kue yang kelihatannya enak. Ratu Valikli dan Raja Morkins berterima kasih kepada Grevilla. Mereka segera menaiki kendaraan untuk balik ke istana. Grevilla melambai-lambaikan tangan kepada mereka. Ratu Valikli dan Raja Morkins melambaikan tangan mereka juga pada Grevilla. Suatu hari, Raja Morkins dan Ratu Valikli mendapat surat dari Grevilla. Ini isi suratnya. Untuk Morkins dan Valikli. Apa kabar kedua temanku? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku sedang menderita penyakit lir. Aku berada di rumah sakit Seliva Elf.
Para dokter elf masih mencari bunga Liratania, bunga yang akan menyembuhkanku. Sudah 10 hari para dokter elf mencarinya, tapi masih saja belum ditemukan. Sudah dulu ya, aku akan mengharapkan balasan kalian. Dari Grevilla Ficatrata, temanmu. Raja Morkins dan Ratu Valikli segera bertindak. Untunglah di taman kerajaan ada banyak bunga Laritania. Mereka memetik 10 bunga Liratania, lalu mereka segera pergi ke negeri elf dan pergi menuju rumah sakit Seliva Elf. Mereka menemui para dokter elf, dan para dokter elf segera menyembuhkan Grevilla Ficatrata. Grevilla Ficatrata mengucapkan terima kasih kepada Raja Morkins dan Ratu Valikli. Tamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.